Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun likulli humazatin lumazah. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan, dan anak kami yang kami banggakan dan yang kami cintai, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kembali dengan izin dan Allah menghadirkan kita di masjid ini. Kita berharap berdoa kepada Allah kiranya kehadiran kita di masjid ini benar-benar ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah kiranya Allah berikan kita keistiqomahan untuk selalu melaksanakan sholat kita di awal waktu, berjamaah dan di masjid. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan kita tahu persis surah dan ayatnya, yaitu surah Al-Humazah. Ayat pertama yang kami bacakan dari Bapak Ibu, kita hafal ayat ini. Sementara ayat ini adalah peringatan serius dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tahu ayat ini, hafal ayat ini, justru peringatan yang Allah berikan kepada ayat ini kita abaikan. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Wailun. Wailun itu celakalah. Dan wailun itu juga salah satu nama neraka Bapak Ibu, lembah di neraka. Maka kalau kita terjemahkan wailun celakalah, nerakalah. Likulli, bagi kulli, semua. Berarti tidak ada pengecualian di sini Bapak Ibu. Bagi setiap, bagi semua. Humazah. Kalau di sini diartikan dalam tafsir terkait agama Bapak Ibu, humazah itu pengumpat. Kemudian lumazah pencela. Perhatikan redaksinya Bapak Ibu. Satu humazah dengan H, satu lagi lumazah dengan lam Bapak Ibu. Kalau di sini dikatakan pengumpat dan pencela, kalau kata Bapak koreksi Bapak Ibu juga Pak Khalid Basramah kami lihat di channel YouTube-nya, humazah itu tidak hanya sekedar mengumpat, tapi mencela, menghina, menggibah orang Bapak Ibu, mengejek, menghina, membuli, mengejek. Itu arti humazah itu, mengejek karena kebodohannya, mengejek karena gayanya, itu namanya humazah. Kemudian kalau yang lumazah itu tidak hanya sekedar mencela, lebih dari mencela Bapak Ibu, yaitu menghina orang karena fisiknya. Misalnya orang tuntut kita gayakan, bisa memaaf dia bincang misalnya, kemudian kita berjalan bincang samping dia, atau kita memaaf dia sengau misalnya, kemudian kita berbicara meniru sengau dia gitu Bapak Ibu. Maka hal seperti ini kalau ada selama ini kita lakukan, maka kita celaka Bapak Ibu. Ini tidak main-main, ini serius, dan Allah menyatakan wailul, pasti celaka, pasti neraka bagi orang yang menghina saudaranya. Maka Bapak Ibu, kalau ada di antara kita yang pernah melakukan ini sama saudara kita, membuli, menghinanya, segera minta maaf kepada dia Bapak Ibu. Jangan terlambat, jangan anggap main-main Bapak Ibu. Kemudian di ayat keduanya apa kata Allah Bapak Ibu? Allazi jama'a malau wa addada, yang mengumpulkan mal, harta, wa addada, kemudian menghitung-hitungnya. Kalau kita pikir Bapak Ibu, apa hubungannya dengan mengejek, menggibah orang, mempermalukan orang, membuli orang dengan mengumpulkan
mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Bapak Ibu. Yang pertama saya akan ambil tafsiran di sini Bapak Ibu. Pada umumnya orang yang mengejek, orang yang menghina itu adalah orang yang lebih terpandang, orang yang lebih kaya Bapak Ibu. Maka hati-hati di sini Bapak Ibu, ketika Allah berikan kita kekayaan, Allah berikan kita sebagai pemimpin, banyak pemimpin merendahkan anggotanya, membuli anggotanya di depan anggota yang lain. Maka perlu Allah mengatakan di sini allazi jama'a malahu wa'ada. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua Bapak Ibu, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, dia adalah orang yang celaka. Dia adalah orang yang bakal masuk neraka Bapak Ibu. Hati-hati kita, apakah kita termasuk ini? Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, kita hitung, kita kumpulkan, kita setel, besok 2 miliar lagi, 3 miliar lagi, 4 miliar lagi, kemudian kita mati Bapak Ibu. Orang seperti wailun, celaka orang seperti itu. Orang seperti ini neraka kata Allah Bapak Ibu. Maka hati-hati kita Bapak Ibu, tidak ada terkadang mengatakan dasarnya aku tak mengumpul harta. Mungkin harta dalam bentuk uang, mungkin tidak Bapak Ibu. Mungkin dalam bentuk lain. Coba kita tanya diri kita, mengumpulkan koleksi baju misalnya sudah 100 baju kita tambah dulu boleh. Koleksi tas misalnya Bapak Ibu, koleksi sepatu misalnya Bapak Ibu, itu juga harta itu. Jangan sampai kita meninggalkan dunia meninggalkan koleksi sekian banyak, koleksi sepatu sekian banyak, koleksi baju sekian banyak. Hati-hati gitu Bapak Ibu. Karena Rasulullah mengatakan kalau sudah 40 hari baju pakaian kita tidak terpakai, maka silakan diinfakkan baju itu. Rasakan ada tak kita seperti itu. Ini tidak main-main Bapak Ibu ya. Oh kan saudara puluh itu mungkin aku lagi sholat, aku mengaji, sudah itu aku mengumpul-ngumpul kartu sih rajunya aku mau hitung masalah puluh itu. Jangan ada kita seperti itu Bapak Ibu, karena jelas wailun, celakalah likul di setiap orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya kita sholat, ya kita puasa, ya kita ibadah, mengumpulkan harta dia maksudnya, walaupun akhirnya dimaksudkan juga ke surga Bapak Ibu karena sholat kita tadi, karena ibadah kita tadi, dan mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya itu juga tidak kena dengan wailun. Kemudian kata Allah di sini Bapak Ibu, yasalu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya. Semua orang tahu sadar Bapak Ibu bahwa dia akan mati, sadar semua orang Bapak Ibu. Tapi ketika dia berupaya mengumpulkan harta, dia lupa bahwa dia akan mati Bapak Ibu. Dapat 3 mobil ini, mobil kelima, dapat mobil ke-6 itu terus kerja dia sampai dia mati Bapak Ibu. Maka berbahaya sekali kalau ada karakter ini pada kita, menghina orang, menggibah orang, mengumpulkan harta dan itu-itunya, kita lupa bahwa kita akan mati. Kalla la yumbazanna fil hutam. Sekali-kali tidak, karena Allah Subhanahu wa taala, la yumbazanna fil hutam, pasti kamu akan dilemparkan ke dalam hutam. Allah yang mengatakan bahwa pasti orang yang mengumpulkan harta dan hitung-hitungnya, orang yang mengejek, menghina orang yang pasti masuk hutam. Apa Allah wa ma adraka mal hutam? Tahukah kamu apa itu hutam? Ketika Allah mengatakan wa ma adraka, Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini yang Allah jawab Allah itu belum sesuai dengan pikiran kita Bapak Ibu, belum sesuai dengan letak ini yang terjadi di dasar daripada ini. Narullahil muqaddar, api Allah yang dinyalakan, itu yang akan Allah berikan kepada orang yang mengumpulkan harta yang tidak orang lain. Kemudian Allah mengatakan allati tattani wa'al afidah, yang membakar sampai di hatinya. Kenapa Allah mengatakan membakar sampai di hati? Karena ketika kita mengejek orang, membuli orang, yang rusak hati orang, akan dibakar sampai di hati kita. Ketika kita mengumpulkan harta, setelah kita menginginkan harta kita, hatinya sedih dan kita menggunakan, dibakar sampai di hati kita. Bahkan dunia oleh